for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst. Bacaan dari kitab suci Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa,
supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, silakan Romo. Selamat malam para kerabat semua yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mencoba sedikit merenungkan apa yang ada di balik tulisan dalam Injil Santo Lukas tadi. Tetapi sebelum saya memulai, mungkin baik kalau saya memulai dengan sebuah film pendek yang mudah-mudahan bisa membantu di dalam proses untuk mencoba melihat lebih jauh daripada yang mungkin tertulis dalam tulisan-tulisan kita ini. Mungkin sudah melihat tulisan mengasihi. Sudah, Romo. Ya. Ya, Romo. Mungkin sekitar 4-5 menit, mudah-mudahan bisa kita lihat, kita renungkan, dan kita coba pahami. Seorang anak kecil berusia 10 tahun berdiri di depan toko sepatu, bertelanjang kaki, dengan tubuh menggigil karena udara yang dingin. Seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Nak, apa yang kau lakukan di sini?" Aku sedang memohon kepada Allah untuk memberikan sepasang sepatu kepadaku," jawab anak itu. Kemudian wanita itu menggandeng tangan anak ini dan mengajaknya masuk ke dalam toko sepatu dan meminta salah seorang pramuniaga untuk mengambil selusin kaos kaki untuk anak ini. Ia juga meminta air dalam baskom dan handuk. Tanpa komentar, wanita ini membawa anak ini ke belakang toko dan dengan berlutut ia membersihkan kaki anak kecil ini dan menyekanya dengan handuk. Ia mengambil salah satu pasang kaos kaki yang diberikan oleh pramuniaga dan mengenakannya di kakinya yang mungil. Tak ketinggalan pula, sepasang sepatu baru dikenakan pada kaki anak ini juga. Dengan tersenyum, wanita ini berkata, "Bagaimana, Nak? Apakah terasa nyaman sekarang?" Setelah membayar harga semua barang itu, saat wanita ini hendak meninggalkannya, namun anak ini berlari dan memegang tangan wanita yang murah hati ini. Dengan air mata berlinang, anak itu menatap wajahnya dan berkata, "Apakah ibu ini istrinya Allah?" Ketika kasih diekspresikan melalui tindakan, maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Inilah sebenarnya misi kita sebagai orang percaya, yaitu membagikan kasih Allah kepada dunia. Allah Bapa mengasihi dunia ini dan diekspresikan dengan memberikan anaknya yang tunggal seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Allah memberikan contoh yang patut kita teladani. Berarti kita juga harus mengekspresikan kasih Allah itu. Kasih itu memberi. Kita tidak akan bisa menahan sesuatu untuk diberikan kepada
kepada orang yang kita kasihi. Belajar mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri bukan hal yang mudah. Itulah sebabnya kita diberi waktu seumur hidup untuk mempelajarinya. Tentu saja Tuhan ingin kita mengasihi setiap orang, namun Ia ingin agar kita memulainya melalui mengasihi sesama anggota keluarga, termasuk saudara kita seiman. 2 Petrus 1 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Mengapa Allah meminta kita memberi perhatian dan kasih kepada sesama saudara sebelum kepada semua orang? Sebenarnya Allah menginginkan agar kita berada dalam persekutuan yang erat dan terus-menerus dengan sesama orang percaya, sehingga kita bisa mengembangkan keterampilan mengasihi secara lebih maksimal. Karena kasih tidak bisa dipelajari dan dipraktekkan dalam keterasingan. Galatia bab 6 ayatnya yang ke-10 berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Amin. Baik, itu Bapak para kerabat, film kecil tentang seorang anak kecil yang tidak memiliki sepatu dan menemukan seorang ibu yang begitu baik hati. Dan ibu itu pun digambarkan oleh anak kecil itu sebagai istrinya Allah. Karena mungkin gambaran Allah itu mungkin laki-laki bagi anak kecil itu. Sehingga dia merasa dengan kelembutan hati seorang ibu yang memberikan sepatu dan kaos kaki serta membasuh kakinya, dia merasa begitu pribadi yang murah hati, yang di dalam doa kecilnya ternyata dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Para kerabat yang dikasihi Tuhan, itu adalah suatu tanda bagaimana kenapa saya memberi tema pada kesempatan ini adalah tindakan kasih itu butuh kesetiaan. Ya, bagaimanapun juga wanita itu bisa saja memberikan sepatu dan menyuruh pramuniaga dan meninggalkan anak kecil itu. Tetapi dia tidak meninggalkan anak kecil itu. Dia memberikan waktunya juga untuk melihat anak itu menggunakan sepatu yang diinginkannya. Maka ini merupakan suatu hal yang menarik untuk kita lihat. Bagaimana juga semangat Ibu Teresa yang meminta kita untuk selalu memberikan tindakan kasih. Memang dalam tulisan yang mau kita lihat dalam kesempatan ini tentang doa rosario yang sebaiknya dilakukan di dalam keluarga. Suatu hal yang sungguh-sungguh menjadi tekanan juga bagi Ibu Teresa terhadap keluarga-keluarga Kristiani atau keluarga Katolik. Maka mungkin baik kalau kita melihat nanti Ibu Teresa adalah kita kenal sebagai menganggap Bunda Maria adalah ibu rohani. Dan sebagai ibu rohani, maka Bunda Maria adalah teladan iman bagi Ibu Teresa. Teladan iman untuk menghadirkan Kristus atau tabernakel atau tabut Allah ke dalam dunia ini. Maka kita bisa melihat bagaimana peran Bunda Maria masuk dalam keluarga-keluarga Kristiani.
Maka sebelum kita masuk lebih lanjut dan mungkin juga nanti mungkin ada hal yang menarik untuk kita tanya jawab, saya akan mengajak untuk melihat PPT yang saya siapkan. Ya, dikatakan dalam Mutiara Mother Teresa, ajarkanlah kepada mereka untuk berdoa rosario. Rosario keluarga, dan segala sesuatunya akan baik-baik saja. Jangan takut, Yesus dan aku akan menyertai kalian dan anak-anak kalian. Jadi kita bisa melihat peran dari tulisan Ibu Teresa ini, bahwa dengan doa rosario adalah merupakan doa keluarga. Doa yang sebetulnya baik untuk dilakukan dalam keluarga, agar kita mempunyai kesatuan di dalam kasih dalam keluarga itu. Bagaimanapun Ibu Teresa selalu menekankan bahwa kasih pertama-tama diajarkan dalam keluarga. Tapi baik, kita akan mencoba mengulas apa yang sedikit tadi kita baca di dalam Injil Lukas 6 ayat 6 bab 6 ayat 27 sampai 36. Saya menggaris merah kata-kata yang menarik. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya kira ini suatu kata-kata kalimat yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa kita ini diajak untuk berbuat lebih dalam kehidupan ini. Saya akan mencoba ada kata-kata kasihilah musuhmu. Tidak mudah untuk mengasihi musuh kita. Kita biasanya marah dan benci terhadap musuh kita. Mendengar namanya pun kita akan tidak suka, apalagi melihatnya. Tetapi ajer kontra atau berlawanan sekali dengan keduniawian kita yang selalu ingin agar kita menjauhi hal-hal yang tidak baik, menjauhi apa yang menjadi musuh kita, dan berteman dengan mereka-mereka yang menyenangi kita. Yesus minta kita mengasihi. Yesus meminta kita berkat bagi yang mengutuk kita. Yesus meminta berdoa bagi yang mencaci kita, dan seterusnya. Di sini ada hal-hal yang menarik untuk kita lihat. Kata-kata kunci yang menurut saya menarik adalah berbuatlah total. Berbuatlah total adalah berbuat sepenuh-penuhnya. Total kita ingat, biasanya kita ingat toko buah ya. Tetapi total di sini adalah berbuat sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung. Tetapi berbuatlah tanpa pamrih. Berbuatlah tanpa pamrih, tanpa mendapatkan balasan. Kalau dalam bahasa Ignatian adalah berbuat magis. Terus dan terus diperbaiki. Terus dan lebih dilakukan. Sampai kita mungkin seperti yang dikatakan Ibu Teresa, sampai kita merasakan sakit. Nah, dikaitkan dengan permenungan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat hal yang menarik adalah ada tingkatan dalam kasih, mungkin
para kerabat juga udah pernah tahu dikatakan tentang agape. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah. Agape adalah kasih karunia yang sempurna. Tuhan Yesus mewujudkan dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Seperti dalam film kecil tadi, dikatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk dunia. Jadi Allah sendiri memberi contoh kepada kita semua yang mungkin tidak ada di dalam agama-agama lain, bahwa cinta yang Tuhan inginkan adalah sampai tingkat agape itu. Bahwa kita pun kalau mencintai Bunda Maria, cintailah sampai tingkat agape. Kalau kita mencintai Tuhan, cintailah Tuhan sebagaimana setingkat dengan agape. Carlo Acutis pernah mengatakan atau pernah berbuat tindakan ketika dia tahu bahwa dia harus berbuat baik kepada anak-anak yang miskin, lalu dia menjual barang-barang yang ada di rumahnya, milik dia, lalu dijual dan uangnya diberikan kepada anak-anak miskin itu. Walaupun kecil, tapi itu tindakan agape. Karena dia berjuang tanpa pamrih. Dia melakukan itu tanpa menginginkan imbalan dalam kehidupan. Jadi setidak-tidaknya kalau Alkultis pun sudah memahami tingkat yang paling tinggi dari sebuah cinta, hukum kasih adalah agape. Tingkat yang kedua biasanya disebut storge. Kasih storge menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga, menggambarkan ikatan mendalam penuh perhatian antara orang tua anak, suami istri, saudara kandung, dan lainnya. Dan kebalikan dari storge adalah astorgus, yang berarti tanpa kasih sayang. Maka Ibu Teresa pun mengatakan, keluarga adalah tempat pembelajaran tentang awal dari kasih. Bahkan Ibu Teresa pun mengatakan kepada orang-orang yang begitu sibuk, punya banyak kegiatan dalam gereja, tetapi kehidupan keluarganya kurang baik, maka Ibu Teresa meminta, pulanglah, kembalilah ke rumah, kembalikanlah kedalaman kasih di rumah, baru kamu sebetulnya bisa keluar dengan penuh kasih juga untuk berjumpa dengan orang-orang lain. Kalau di rumah tidak mengalami kasih, maka di luar pun hanya mencari apa itu kasih yang diinginkan oleh dahaganya atau kekeringannya yang sedang dialami oleh pribadi tersebut. Karena di dalam rumahnya dia tidak mengalami kasih storge itu, kasih keluarga yang dialami, yang harusnya didapatkan di dalam kehidupan keluarga. Lalu kita bisa melihat tingkat berikutnya adalah eros. Eros bagaimanapun seringkali dikatakan sesuatu yang dianggap paling jelek. Tetapi eros dan agape itu adalah sesuatu yang sebetulnya saling menggerakkan. Eros adalah suatu di mana ada hadiah dari Tuhan. Mengapa kita memandang sesuatu kok akhirnya tiba-tiba kita mengalami perasaan tertentu, perasaan jatuh cinta, perasaan kasih. Lalu tingkat berikutnya kenapa dikaitkan dengan agape? Tinggal kita memilih apakah kita mau cari keuntungan dari peristiwa cinta itu, ataukah kita berani memberikan nilai yang lebih tinggi, yaitu pengorbanan untuk orang yang kita cintai. Sedangkan tingkat keempat adalah filia,
Kasih itu menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam arti mengasihi sesama, teman, sahabat, seolah-olah mereka adalah saudara kita. Kasih filia ini tergambar dalam kisah Alkitab, yaitu tentang cerita Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kita mendengar bahwa Lazarus adalah sahabat Yesus. Bahkan keluarganya pun, Marta dan Maria, mengatakan bahwa mereka merasa sedih karena Yesus tidak segera datang ketika dia mengalami situasi yang tidak mudah. Tapi itulah gambaran cinta filia. Bagi kita jelas bahwa Yesus ingin berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, atau orang yang mengasihi dia. Jadi bagi kita jelas, cinta filia lebih rendah daripada agape. Cinta eros adalah penunjang dan penguat untuk bisa berbuat tindakan agape, sedangkan soret adalah gambaran kasih dalam keluarga. Maka kalau diadakan di dalam keluarga bisa berdoa rosario, mungkin artinya bahwa kita memiliki kekuatan cinta yang sama dalam keluarga. Bahwa doa itu adalah merupakan bentuk kasih antara suami istri, antara orang tua dan anak, yang membuat mereka percaya bahwa mereka harus saling mendoakan di dalam kehidupan 24 jam sehari ini. Adakah waktu yang disediakan Tuhan 24 jam tersedia juga bagi keluarga kecil untuk bisa berdoa bersama? Memang gambaran dari Ibu Teresa adalah rosario, karena Ibu Teresa menjadikan Ibu Maria adalah ibu rohaninya, teladan imannya. Jadi berdoa rosario merupakan suatu doa karena mencintai Bunda Maria. Baik, nanti kita bisa melihat bahwa ada agape, ada storge, ada eros, ada filia. Tetapi Tuhan telah mengajarkan kepada kita tentang cinta agape. Cinta yang berani berkorban untuk mereka yang kita cintai. Maka sudah wajar bahwa seluruh kitab suci kita, Alkitab kita, Allah adalah kasih, sudah disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada pribadi yang melebihi Tuhan Yesus sendiri. Maka kita mencoba untuk melihat kenapa sih Ibu Teresa bicara tentang keluarga. Keluarga bagaimanapun adalah unit yang fundamental, unit yang sangat penting dari masyarakat tempat dimulainya kasih sejati. Ajaran beliau berdasarkan poin-poin sebagai berikut. Kasih berasal dari rumah. Jika Anda ingin mengubah dunia, pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Kasih dan kepedulian harus terpraktekkan sebelum ke dunia yang lebih luas. Kita boleh aktif di gereja, kita boleh aktif di masyarakat, kita boleh aktif di dalam kegiatan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga membangun kasih dari rumah. Yang kedua, pentingnya kebersamaan dan waktu berkualitas. Di dalam keluarga bisa banyak juga kesedihan, bisa banyak juga ketidakbahagiaan, karena kurangnya waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Sulit sekali sekarang untuk makan bersama. Sulit sekali mungkin bersantai bersama.
sulit sekali untuk memberi waktu bersama. Semua sekarang dengan adanya handphone, semua punya waktu sendiri-sendiri. Membuat orang menjadi lebih egois di zaman ini. Tetapi pentingnya waktu yang berkualitas dalam bersama. Dalam hidup religius pun harus dicari waktu bagaimana bisa bersama dalam suatu momen dalam keseharian. Entah itu makan siang bersama, entah makan malam bersama, atau makan pagi bersama. Selain waktu itu, kita percaya bahwa masing-masing bekerja dengan kesibukannya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah doa keluarga. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama. Jadi kadang-kadang walaupun mungkin tempatnya terpisah, tetapi mungkin saling mengingatkan, misalnya, mari kita doa bersama. Mari kita doa malaikat Tuhan bersama. Mari kita mungkin mengadakan doa singkat bersama, dan sebagainya. Di situ ada landasan memupuk kasih, persatuan, dan kedamaian dalam rumah tangga. Yang keempat adalah tempat untuk menemukan Tuhan. Bagaimanapun menurut Ibu Teresa, keluarga adalah tempat iman itu dipraktekkan dalam tindakan kasih, persatuan, dan perdamaian keluarga. Jadi, kita bisa memahami bagaimana keluarga adalah suatu komunitas, unit yang kecil, fundamental untuk prakteknya ilmu kasih itu, tindakan kasih itu, dan merasa dikasihi dalam kebersamaan. Lalu yang terakhir adalah dikatakan seperti yang mungkin para kerabat pahami, adalah gereja domestik, rumah gereja setempat, gereja kecil, tempat pertumbuhan iman dan kasih. Maka setelah dibangun sebuah keluarga, maka keluarga yang menerima sakramen perkawinan adalah membuat gereja domestik, membangun iman dan kasih, membuat kapelnya sendiri, gerejanya sendiri, untuk hidup menuju kesucian. Mungkin dalam keluarga kita sendiri ada seorang yang merasa kesepian, merasa sakit, merasa khawatir. Padahal ingat, cinta dimulai dari rumah, dan masa depan umat manusia bergantung pada keluarga. Jadi bagaimanapun juga kita menyadari bahwa kalau ada pengalaman kesepian dari seseorang, biasanya berasal mulai dari keluarga. Saya pernah punya pengalaman ketika berada di De Brito, bagaimana anak-anak itu merasa kurang mendapat perhatian di keluarga. Orang tua terlalu sibuk, kesulitan untuk bertemu antara ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi kita bisa lihat betapa tidak punya waktunya kita, padahal kita punya janji bersama untuk membangun keluarga. Seperti yang tadi saya katakan, Bunda Teresa dan Bunda Maria memiliki hubungan spiritual yang sangat erat, di mana Bunda Maria dianggap sebagai teladan utama dalam iman, kasih, dan pelayanan, terutama dalam melayani orang miskin. Ibu Maria dianggap seorang pribadi yang inspiratif, dan ibu rohani yang penuh pengabdian dan keheningan. Maka Ibu Teresa pun mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah bait suci Tuhan yang hidup, tabut perjanjian yang membawa Kristus ke dunia melalui karya belas kasih-Nya. Jadi Bunda Maria pun adalah pribadi yang setia. Kita belajar dari Bunda Maria adalah kesetiaannya. Setia dari awal diminta menjadi ibu Tuhan sampai menerima tubuh Yesus yang turun dari salib.
Di situ kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Bunda Maria yang sungguh-sungguh luar biasa mengikuti Yesus yang hadir di dalam kehidupan. Baik itu ya Bapak Ibu soal bagaimana kita melihat pergumulan yang mungkin tidak sederhana di dalam hidup keluarga, di mana Ibu Teresa juga menginginkan ada doa rosario, kebersamaan, latihan iman, latihan tindakan kasih, dan sebagainya. Kita harus ingat, di dalam gereja Katolik pun kita seringkali ada dalam dua konotasi, yaitu karitatif dan pemberdayaan. Kita paling senang dalam kegiatan sosial adalah kita karitatif, karena kita bersifat belas kasihan, berbuat amal, menolong, dan juga mungkin sifatnya bisa jangka pendek, karena motivasinya hanya sekedar memenuhi kebutuhan pada saat itu, sifat kasih sayang. Jadi mungkin waktu pandemi, kita senang memberi sembako untuk keluarga-keluarga yang mengalami situasi yang tidak mudah. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan. Padahal iman Kristiani adalah, atau apa yang dikatakan Ibu Teresa adalah sebetulnya kita harus berani melakukan pemberdayaan, yaitu proses meningkatkan kemampuan, kekuatan, dan kepercayaan individu atau kelompok agar mampu mengambil keputusan, mengatasi masalah, dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan tujuan utama adalah kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Ketika dalam masa pandemi, PSE di Blok B waktu itu mencoba untuk membantu ketahanan ekonomi, maka kita minta supaya umat yang sedang mengalami situasi ekonomi yang rapuh, lalu diminta untuk memelihara lele dan memelihara sayur di atasnya. Tadinya kita hanya mau memberi uang dan memberikan untuk membeli lele dan sayur, tetapi saya meminta PSE untuk berani latihan juga untuk mencoba melatih bagaimana kemampuan kita juga untuk memelihara lele atau memelihara belut, saya lupa, dan juga sayur itu. Ternyata ketika memelihara lele, itu ternyata tidak mudah ketika kita sudah berhasil memeliharanya. Kita bawa ke tempat penjualan, ternyata ibu-ibu yang menjual itu mengatakan, "Bapak, lelenya yang dibawa kok masih hidup, tolong dimatikan Pak, karena harus kami tinggal menggoreng dan tinggal mencucinya saja. Bapak udah mematikan." Ternyata kita juga takut untuk langsung mematikan lele yang kita pelihara sendiri. Padahal kita harus belajar dari A sampai Z untuk melakukan pemberdayaan. Menolong orang itu sebetulnya dari A sampai Z, seperti juga dilakukan oleh kelompok Buddha Suci juga, yang sebetulnya inspirasinya adalah belajar dari spiritualitas Katolik, yang sebetulnya berani menolong untuk orang-orang yang butuh pertolongan. Baik, itu yang kira-kira yang mau saya ajak kepada para kerabat semua, sehingga kalau saya melihat kenapa Ibu Teresa begitu yakin untuk berdoa rosario, karena Ibu Teresa punya kedekatan kepada Bunda Maria. Dan dengan kedekatan kepada Bunda Maria, dia percaya bahwa Bunda Maria akan mengajak putranya, Kristus atau Yesus, untuk
menjaga keluarga itu dan menjaga anak-anak. Inilah spiritualitas yang mau dibangun di dalam semangat Ibu Teresa, yang memang tidak mudah untuk dijabarkan. Sebetulnya tulisan ini mau bagaimana, atau wisdomnya itu mau kemana. Tetapi kalau saya melihat, di situ ada unsur bagaimana doa rosario, ada unsur keluarga, ada unsur Allah dan Yesus dan Maria itu setia untuk menjaga anak-anak, keluarga, kalau berani berdoa bersama, karena mereka memberikan kualitas waktu untuk Tuhan dan untuk kehidupan bersama. Saya kira itu dulu yang mudah-mudahan bisa membantu proses pendalaman pada sore atau malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit, karena saya melihat bahwa semangat Gereja Katolik pun sebetulnya harusnya tidak karitatif, tapi pemberdayaan. Tapi seringkali kita paling jago adalah karitatif, karena kita paling senang hanya lempar batu, habis itu selesai. Tapi kita tidak berani pemberdayaan, yaitu menolong dari A sampai Z. Berproses dari awal sampai akhir. Dari hulu sampai hilir. Atau terbalik, dari hilir sampai hulu, saya nggak tahu. Tetapi adalah dari ujung sampai ujung. Padahal kita tahu bahwa Yesus pun Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir. Demikian para kerabat, mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan dengan mungkin didalami di dalam kebersamaan ini kita bisa melihat lebih lanjut kedalaman dari nilai-nilai yang kita perjuangkan dalam kerabat kerja Ibu Teresa ini. Amin.